Saya ulangi lagi supaya nanti masuk ke dalam sistem ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul pada kuliah perdana yang mana mata kuliahnya yaitu otomatisasi laboratorium medik. Ini merupakan mata kuliah pilihan, namun demikian karena sifatnya yang urgent sehingga mata kuliah ini masuk ke dalam semester 6 yang diwajibkan. Kemudian untuk mata kuliah ini nantinya kita pengen ada studi banding dengan lab-lab ternama seperti punyanya Prodia, Parahita yang memiliki lab-lab lengkap atau bahkan RSUD. Namun nanti kita melihat kondisi perkembangan dari COVID. Kita paham benar ketika nanti Anda bekerja, tentu tidak semuanya yang Anda dapatkan itu bisa diaplikasikan. Ya, contoh Anda belajar pemeriksaan darah secara manual, ternyata di lab yang Anda bekerja itu sudah menggunakan otomatis. Disinilah Anda kewalahannya di situ ya. Jadi membutuhkan pengetahuan yang sebenarnya tidak akan belum kita miliki. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk share screen. Yang keluar apa ini? Ini ya, otomatisasi laboratorium. Memang sengaja beberapa masukan dari pembelajaran sebelumnya, kalau kita terlalu fokus menggunakan YouTube, banyak yang protes menggunakan kuota sehingga nanti kita double. Selain kita Zoom, kita juga menggunakan YouTube kalau misalkan Anda membutuhkan siaran ulang ya. Nah, otomatisasi laboratorium ini merupakan sistem otomatis untuk kinerja pengerjaan pemeriksaan yang dilakukan berulang-ulang di laboratorium. Jadi, Anda sudah PKL belum? Sudah pernah PKL belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada ya? Atau yang berasal dari TLM atau sekolah analis SMK-nya tentu sudah merasakan bahwa yang dipelajari di sekolahan, yang dipelajari di bangku kuliah itu kadang-kadang hampir 80% itu meleset ya. 80% meleset artinya apa? Anda di sini diajarin kultur darah, ternyata sudah otomatis. Anda di sini diajarin ngitung manual trombosit, ngitung manual leukosit, ternyata di sana sudah otomatis semua. Nah, ini yang perlu dikenalkan sehingga teknologi ini tentu selalu berkembang, bahkan mungkin nanti kita kasih gambaran, mungkin kinerja Anda kadang-kadang saya berpikir kalau semuanya dilakukan oleh robot ya, bagaimana bisa manusia itu berperan. Nah, ini merupakan gambaran teknologi yang mungkin sebagai wacana ya, the future of technology. Ini ceritanya ada Edwina Clark, umur 42 tahun, didiagnosa diabetes. Sehingga kondisinya tentu bisa turun setiap saat dan dia harus memantau kondisi dari gula darahnya setiap hari. Because glukosa, dia memanfaatkan sensor glukosa pada bawah darahnya. Ya. Jadi dimasukin sedikit alat ke pembuluh darah dan dia bisa memonitoring jumlah glukosa yang ada pada darahnya. Dan dia menggunakan beberapa itu untuk mengontrol juga berapa insulin yang harus masuk ke dalam tubuhnya pada setiap harinya. Ini gambarannya. Kalau dulu orang mengukur glukosa harus ke rumah sakit, ternyata bisa dilakukan sendiri. Atau saya kasih gambaran yang ekstrim. Mungkin kalau misalkan Anda bekerja di lab,
Ya, di mikroskopi atau di hematologi Anda diajarin menghitung jumlah leukosit, jumlah eritrosit menggunakan improv number kan seperti itu ya. Dalam kenyataannya ya improv number saya kira sampai sekarang ya. Sekarang ini sudah sangat jarang digunakan, bahkan klinik-klinik yang kecil itu sudah memiliki hematologi analyzer. Bahkan di UMSIDA sendiri hematologi analyzer mungkin baru dirasakan pada semester lalu. Tidak semuanya yang bisa melakukan. Terutama pada kakak tingkat kalian. Kalau kalian kan ada. Kakak tingkat kalian sudah tidak dapat atau belum dapat merasakan yang namanya hematologi analyzer. Padahal di lab ya tidak bahkan tidak mungkin diajari yang namanya hematologi analyzer secara 2 kali ya, seperti kursus seperti itu. Itu yang menjadi gambaran pada mata kuliah ini sehingga mata kuliah ini harus muncul. Kemudian otomatisasi ini tentu sudah meranah ke beberapa hal, termasuk pada semua kinerja Anda di lab, termasuk pre-analytic stage, include choosing the test, penentuan jenis tes, kemudian placing the order, meletakkan pesanan atau request dari dokter, menyiapkan pasien, koleksi spesimen, transport spesimen, dan preparasi kerjaan atau kualitas kontrol pada setiap harinya. Nah, ini yang Anda harus perhatikan ketika kita belajar otomatis, ini semuanya tidak lepas. Yang kedua, fase analitik. Anda tahu kalau di pre-analitik ini adalah fase di mana kesalahan terbesar 85-90% ada di sini. Dan ini nanti sebagai pijakan analisa-analisa selanjutnya. Yang kedua adalah analytic stage, yaitu untuk melakukan pengujian sampel, termasuk pemeriksaan prosedur rutin dan pelaporan. Ya. Jadi ini bisa analisis otomatis keduanya nih. Yang ketiga adalah post analytic stage. Pada tahapan ini concern terhadap quality control, biasanya untuk mengeluarkan sampel, termasuk di situ adalah ACC dari spesialis patologi klinik. Ini gambaran Anda ketika bekerja di laboratorium ya. Kalau tidak otomatisasi, mungkin Anda akan temukan pada lab-lab terpencil atau yang ada di pedesaan, mulai dari peran analitik atau bahkan belum menggunakan komputer, masih disimpan dalam sheet-sheet, buku. Kemudian waktu analyze semuanya harus dikerjakan sendiri, klinik kan chemistry analysis, analisis kimia, analisis imunokimia atau imun, hematologi atau ya banyak lagi urinalyze dan seterusnya, semuanya ini secara manual. Kalau dilihat dari jumlah yang bekerja tentu ini banyak sekali. Ada berapa orang yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini. Ya. Kemudian ada beberapa lab yang membutuhkan partial automation. Nah, ini bahasanya bukan bahasa Inggris. Automation artinya pekerjaan itu dihandle oleh beberapa, ada yang semi otomatis, ada yang otomatis. Nah, biasanya lab-lab seperti ini mayoritas yang ada di Indonesia. Artinya otomatisasi ini hanya dilakukan ketika bersifat analisis saja. Kemudian total laboratory automation. Jadi mulai dari include data sampai akhir ini dilakukan oleh alat. Ya, dilakukan oleh alat. Sehingga pekerja tentu membutuhkan jumlah yang sedikit sekali. Hanya 2 kalau di gambaran ini, menerima sampel dan kemudian dimasukin ke analisis, tinggal pengontrolan hasil yang keluar. Ya. Ini resiko kita. Kadang-kadang saya berpikir, terus nasib PATLM pada tahun ke depan ini seperti apa? Karena semakin maju, alat-alat otomatis tentu semakin berkembang. Ya.
satu alat bisa memunculkan banyak parameter yang dibutuhkan di dalam laboratorium. Nah, nanti kita akan bahas kira-kira kalau otomatisasi semua peran ATLM di mana gitu ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada beberapa keuntungan. Nanti kalau misalkan pengen naskah komplit, ini saya sudah masukin di e-learning. E-learning nanti tolong diisi absensi dan ada jurnal-jurnal yang menjadi rujukan. Belum ada bukunya ini. Jadi kita harus banyak merujuk di jurnal. Buku otomatisasi yang saya yakin hampir semua perguruan tinggi juga sama karena sangat berkembang ya. Keuntungannya adalah low cost in the long term. Kalau limitation di sini yang menyertai adalah higher cost in the short term. Ya, kalau dilihat dari jangka panjang ini membutuhkan keuntungannya membutuhkan biaya yang sedikit. Sehingga sekarang mungkin banyak rumah sakit atau klinik berlomba-lomba untuk mahal. Gara-garanya apa? Alat yang dibelinya mahal. Ketika dalam waktu yang pendek, mahal. Ketika dalam waktu yang panjang, murah. Ya, ini berbanding terbalik. Kita sadar banget kalau misalkan ini hampir semua diberlakukan ketika berurusan dengan teknologi. Kalau misalkan hematologi analyzer saja, itu minimal siapkanlah budget sekitar 60. Itu kalau 60 juta itu produknya dari Cina. Kalau produk-produk ternama dari Eropa rata-rata hampir 90 sampai 100 juta. Tentu kalau itu hanya dipakai dalam jangka pendek, rugi ya. Kalau dipakai dalam jangka panjang, untung. Ya. Kemudian reduction of manual workforce, jadi mengurangi tenaga yang dikeluarkan, termasuk di situ pegawai yang biasanya membutuhkan banyak orang bisa diminimalisir. Lower number of the blood tube. Jadi karena biasanya kalau otomatis itu jumlah sampel yang digunakan itu sangat sedikit, sehingga blood tube yang dibutuhkan juga sedikit. Kalau kebatasannya di sini, tentu karena dia bersifat program, dia membutuhkan instalasi, membutuhkan alat yang besar, ya, atau ada proyek-proyek yang dilakukan untuk pengadaan alat. Keuntungannya lagi, di sini bisa mengurangi error, congestion itu hambatan. Jadi ya sebenarnya berbanding terbalik ya, error ini tentu presentasinya akan lebih sedikit dibandingkan lancarnya kan. Kalau dibanding terbalik, kalau sekali error maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki. Kemudian improve efisiensi, TAT ini adalah turnaround time, waktu untuk melakukan kegiatan, efisiensi, waktunya cepat, mengeluarkan keluarkan hasil yang lebih cepat, kemudian mempercepat kompleksitas karena hasilnya biasanya contoh hematologi analyzer saja bisa mengeluarkan berapa parameter kan seperti itu. Kemungkinan untuk memanage beberapa tube dalam beberapa ukuran ya. Lower need of urgency testing. Jadi membutuhkan urgensi yang sedikit ketika dites. Jadi begitu dilakukan ya semuanya informasi akan didapat. Kemudian batasannya ya, increase cost of supplier. Tentu kalau misalkan kita berurusan dengan teknologi, semuanya harus murni, termasuk air, mineral, water, maintenance, QC. Kemudian yang selanjutnya adalah membutuhkan proses standarisasi yang tinggi, termasuk di sini sertifikasi atau akreditasi. Karena jangan sampai ketika nanti kita melakukan analisis, semua analisis yang kita keluarkan itu tidak terstandar. Artinya hasil yang dikeluarkan di dalam pemeriksaan memiliki hasil yang tidak reliable atau dapat dipercaya.
Kemudian membutuhkan kualitas atau quality testing, atau nanti kita akan belajar di semester selanjutnya, yaitu quality control. Lower sample volume, membutuhkan sampel yang lebih sedikit. More efficient integration of test result, atau lebih efisien atau terintegrasi pada beberapa hasil. Karena kalau misalkan menggunakan alat, hasilnya mayoritas ya di print. Dan printer ini yang biasanya langsung bisa menunjukkan nilai-nilai yang otomatis diberikan secara langsung kepada si pasien. Lower biological risk for operator, jadi lebih aman bagi operator. Staff requalification and job satisfaction. Jadi ketika nanti staffnya biasanya hanya sebagai operator dan hasilnya juga memuaskan. Jarang sekali, karena alat yang bekerja, jadi jarang sekali individu yang dipermasalahkan. Kemudian dari limitation atau batasan tadi, tentu kita sudah sampai membutuhkan alat yang cukup besar, overcrowding of personal, karena alatnya besar maka space untuk personal atau bagian operator biasanya lebih kecil. Kemudian increase generation of noise, heat, and vibration, jadi meningkatkan suara kebisikan, panas, dan getaran, karena alatnya bekerja ya otomatis ya. High risk of downtime, ketika alat trouble, maka untuk membetulkan ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga ketika nanti itu terjadi, maka seluruh pemeriksaan akan tertunda, ya, karena otomatis tadi. Kemudian psychological depends on automation. Jadi secara psikologi pegawainya itu berpikir bahwa kalau sudah otomatis ngapain kita melakukan secara manual. Dan ini secara psikologi juga akan menuntut Anda bahwa seluruh yang Anda kerjakan itu sudah terwakili oleh alat. Differential requirement for sample management, membutuhkan penanganan khusus untuk sampel. Generation on potential bottleneck, biasanya tergenerasi pada ini terucut pada satu orang saja. Disruption on staff trained in specific technology, jadi membutuhkan pengetahuan staf atau tenaga kesehatan hanya pada satu alat saja, karena biasanya satu alat berbeda dengan alat yang lain. Nah, ini kita akan pelajari supaya Anda tidak kaget tujuannya seperti itu. Risk of transition toward manufacturer driven laboratory. Jadi kadang-kadang lab itu nanti akan sangat tergantung dengan supplier atau perusahaan yang menyediakan alat-alat lab tadi. Ya iya, alatnya misalkan mereknya si A gitu ya. Ketika ada trouble, lapor ke sana. Ketika ada butuh penambahan sampel atau suatu kendala, harus lapor ke sana. Atau bahkan mungkin ya, ketika membutuhkan pemeriksaan, reagen yang dibutuhkan itu depend on manufacturer tadi, tergantung dari perusahaan tadi. Dan itu sangat mengganggu karena keuntungan akan terfokus pada satu sisi atau perusahaan itu saja. Ini mungkin alat-alat yang sudah ada, misalkan alat koagulasi, sebenarnya semuanya sudah dikenalkan, saya kira tinggal kita mempelajari cara kerjanya di setiap mata kuliah. Alat bilirubin analyzer, alat pap test analyze, cardiac marker analyze, kalau sentrifugasi saya kira gampang. Chemistry analyze, electrolyte analyzer, elektrosurgical untuk pembedahan, ELISA, radium, hematologi analyzer, mikrobiologi analyzer, ini nanti akan dibahas lebih lanjut oleh kelompok yang bertugas menyampaikan. So, dari penjelasan saya tadi, ya, ini bisa kita simpan sebagai cadangan Anda nilai. Kira-kira peran ATLM ketika nanti labnya sudah otomatis secara katakanlah 80-100% itu apa? Ya.
Mulai dari sampling sampai pengeluaran hasil semuanya otomatis. Bahkan yang memvalidasi hasil itu kan bukan TLM, bahkan SPPK. Ada yang mau berkomentar dari yang kita diskusikan ini? Monggo dipersilahkan. Kalau tidak ada nanti saya tunjuk. Yang sukarela nanti saya otomatis, karena saya berusaha untuk otomatis di penilaian juga. Ini videonya gak on setelah saya lihat ini. Maksudnya bagaimana, Pak? Apanya? Pertanyaannya. Tadi kan saya sudah menguraikan panjang kali lebar masalah dari otomatisasi laboratorium ya. Otomatisasi laboratorium. Bentar saya izin bentar. Di otomatisasi laboratorium. Yang menjadi permasalahan adalah skill apa atau peran apa atau keahlian apa yang harus dimiliki oleh ATLM ketika otomatisasi pada laboratorium itu sudah berjalan secara hampir 100%, katakan seperti itu. Bisakah? Kira-kira berperannya di mana? Ini ono sing komen ini. Saya ambil dari daftar saya yang paling terakhir. Saya nggak tahu. Neneng. Nah, yang paling terakhir di sini adalah Febiana Rahma. Orangnya ada? Febiana? Sepertinya kalau pertemuan selanjutnya menggunakan Zoom, video tidak boleh di off-kan sepertinya ini. Ya. Mana Febiana orangnya ada? Ada. Berarti cuma dinyalain, terus ditinggal. Saya ambil lagi dari paling dekat saya nih, dekat saya. Nih. Yang ketutup Novalinda ada? Ada, Pak. Nah, Novalinda, kira-kira kalau semuanya sudah otomatisasi seperti yang digambarkan tadi, bagaimana peran ATLM yang ada di laboratorium? Ngapain aja kira-kira? Kadang-kadang saya berpikir seperti ini, kita tuh kayak robot kok sebenarnya. Anda di ATLM, dapat sampel, masukin alat, keluar. Sebenarnya anak SMA itu bisa. Pernah nggak berpikir seperti itu? Pernah, Pak. Anak SMA bisa, tinggal klik, keluar hasil. Tapi kenapa Anda perlu kemudian kuliah, perlu mempelajari banyak hal? Karena ketika Anda bekerja di lab yang semakin canggih, ilmu pengetahuan Anda semakin tidak kepakai. Ya kan? Semakin nggak kepakai sama sekali malah. Terus what for gitu kan. Nah, sekarang peran Anda harus kira-kira yang harus persiapan apa? Apa Novalinda kira-kira? Pas. Iya, Pak, pas. Nih, Nur Indah, apa kira-kira? Ya. Yang kira-kira Anda bisa lakukan sebagai ATLM nanti? Mempelajari alatnya mungkin, Pak. Suaramu pelan sekali atau saya yang pelan ini antar? Ada? Belajar protapnya itu, Pak. Untuk? Untuk pemeriksaan. Kan setiap merek reagen itu berbeda-beda. Contoh-contohnya secara real aja lah. Kan otomatis. Kamu misalkan ya, kasih makanya gambaran paling mudah karena alat kita yang ada itu kan hematologi analyzer.
Kamu belajar otomatis dulu belajar sampai jelek, ngitung, belajar reagen. Ternyata langsung aja dimasukin alat semuanya hasilnya keluar tuh. Ya kan? Dan itu hampir semua terjadi di lab-lab itu. Jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada yang manual. Saya bisa jamin. Terus peranmu itu giopo kalau misalkan butuh belajar. Yang terpenting kita tidak gaptek, Pak. Loh, nah, kamu masalahnya di kampus tidak diajari untuk tidak gaptek ya? Mana ada pelajaran untuk operasikan itu? Ya kan? Ya mungkin kalau misalnya alatnya rusak kita bisa periksa manual, Pak. Atau mungkin mempelajari reaksi antara reagen. Siapa sih ngomong? Titis, Pak. Oh, titis. Ya. Oke, saya sudah menangkap. Atau kita pelajari. Itulah fungsi ATLM. Salah satunya, mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi. Nah, ini diskusi-diskusi ini bisa saya masukin ujian loh ya. Karena kalau ngandalin itu aja nggak kuat ya. Nah, saya kasih ke penguatan lagi. Nah, ini peran ATLM di sini. Kalau kita misalkan terlalu mengandalkan alat, ketika alat yang kita gunakan itu rusak, maka Anda harus ATLM itu harus bisa mencari solusi pemeriksaan tadi. Mengerti seluruh alur dari preparasi sampel butuh berapa waktu. Kemudian pemeriksaan yang tingkatan yang akurat, ini tolong di note ya, tingkatan akurasi. Contoh ya, pemeriksaan gula darah itu kan tingkatannya banyak ya. Tingkatannya banyak. Mulai dari glukosa darah sewaktu, kemudian glukosa puasa, kemudian ada HbA1c. Nah, ini Anda harus paham kira-kira mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu cepat dan paling akurat, serta sumber medianya ada. Itu. Jadi keputusan ATLM untuk melakukan penggantian itu juga sangat penting. Itu tugas ATLM sebenarnya. Ya, satu ini. Poin Titis. Terima kasih Titis. Ada lagi? Terus ngapain kalian belajar? Mungkin itu Pak. Apa namanya? Oh, Fani ya? Ya, Fani Pak. Mengantisipasi karena kan alat itu juga ada salahnya gitu alat. Jadi enggak juga nyambung juga ke titis gitu, Pak. Kalau alat titis tadi kan penggantian metode ketika alat rusak. Nah, ini mungkin nanti yang Anda pelajari menurut Fani ini adalah adanya antisipasi ketidaksesuaian. Iya. Oke. Bahasanya mudahnya seperti itu. Benar, Fani. Jadi terima kasih, Fani. Jadi alat itu tadi ketika error, maka sopo yang ngerti kalau misalkan bukan ahli teknologi laboratorium medis. Maka di sini pentingnya Anda belajar quality control. Beberapa tahun yang lalu quality control itu enggak kuat. Saya protes itu sama pengampunya. Lalu terus lapo? Kenapa? Prospek ke depan ATLM itu semakin canggih. Saya bisa katakan 5 tahun lagi semuanya pasti otomatis semua. Rugi ke otomatis perusahaannya. Ya kan? Maka di sini peran Anda menentukan kira-kira hasilnya ini benar-benar akurat apa enggak. Bagaimana melakukan manage atau pemeliharaan alat yang Anda gunakan. Kan gitu ya, Van ya? Jadi quality control dari memastikan alat itu bekerja. Loh Pak, kayak operator iya jadi. Ya. Jadi memastikan alat yang Anda gunakan itu benar-benar bekerja dengan baik sesuai dengan hasil yang semestinya keluar, gitu ya. Ada lagi mungkin? Sudah 2. Halo, yang lain ada? Samratul ada? Ada, Pak. Ada. Kira-kira gimana Samratul? Ada lagi enggak selain 2 tadi yang disampaikan sama Titis dan Fani? Apa yang
menjadi peran ATLM ketika kondisi seperti ini? Oh, ternyata kayak gitu ya. Kenapa, Pak? Ya, maksudnya apakah peran ATLM ketika menghadapi alat-alat yang otomatis seperti ini? Tadi sudah dijawab sama Titis dan Fani ya. Yang satu apa kira-kira? Pas kah? Pas, Pak, pas. Bahaya. Nur Indah. Udah tadi. Iya Pak, saya lagi. Oh, ya sudah tadi. Tar, ini yang kelihatan aja. Imania, ada? Imania. Orang hilang, tulis Imania hilang. Nah itu mungkin satu lagi yang menjadi peran ATLM ketika otomatisasi ini berlaku. Anda bisa merekomendasikan solusi-solusi terkait dengan penggunaan alat. Jangan sampai ketika nanti Anda semacam ditanyai, kira-kira kita mau pengadaan alat apa nih, gitu kan? Tapi Anda tidak bisa memberi solusi. Kira-kira alat apa yang harus kita beli dan alat apa yang harus dikesampingkan. Karena kan tidak semuanya yang mahal itu baik ya. Dan tentu urgensi dari pemeriksaan ini yang Anda harus berikan saran. Contohnya, ini ada duit 200 juta. Anda harus bisa memberi solusi kira-kira pemeriksaan atau alat apa yang Anda beli. Alat otomatis banyak di luar sana. Ya. Alat otomatis banyak. Mesti Anda yang disarankan ke Anda kira-kira mana dulu yang Anda harus beli, gitu kan ya. Mana dulu yang Anda harus beli dan diputuskan oleh perusahaan. Itu. Jadi ada 3 poin penting yang mungkin bisa, kalau ada tambahan ya silahkan. Namun demikian itu mengantisipasi adanya otomatisasi laboratorium tadi. Oke, saya share lagi di slide. Belum selesai slide-nya tadi. Nih. Untuk materi sampai pertengahan semester, ini nanti terdiri sampai 7 pertemuan sama ini. Nanti tolong ketua kelompoknya kemarin yang ngomong Fani ya, Fan, kamu ya? Dibagi. Ya Pak, hadir Pak. Ya, ini ada materi-materi, ini nanti di e-learning saya taruh, termasuk absensi, termasuk materi yang ada di hari ini, semuanya ada di sana. Nah, ini nanti minggu depan ada kelompok yang otomatisasi di tahap pra-analitik. Ya. Apa saja sih yang memungkinkan di pra-analitik, ada alat apa aja. Yang ketiga, otomatisasi tahap analitik, kemudian otomatisasi di tahap post-analitik. Ya, Anda bisa, karena jurnal ini saya lihat di bahasa Indonesia sangat jarang, tapi di luar sudah bermunculan banyak. Kemudian, kelompok nomor 5, alat otomatisasi analisis darah. Berarti kan alatnya namanya hematology analyzer, kan gitu. Kemudian, ya nanti bisa menjelaskan beberapa termasuk prinsip cara kerja, kemudian solusi atau hasil yang bisa didapatkan, kemudian cara QC-nya seperti apa, atau bahkan mengenalkan beberapa brand, cari video di YouTube sehingga kita bisa belajar bersama mengenai analisis darah. Kemudian analisis gas darah dan analisis elektrolit. Ya. Ini dibagi, berarti nanti Pak dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, masing-masing 6 kelompok ini mempresentasikan. Jadi nanti ada 2 kali presentasi dalam mata kuliah ini. Ini saya kasih sampai pertengahan aja supaya tidak bingung. Nanti kedepannya masih ada banyak di
saya ini ada misalkan alat kultur darah, ELISA, penghitungan jumlah DNA, alat analisis mikrobiologi, dan seterusnya ya. Itu nanti di akhir tengah semester kedua. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya mau tanya, Pak. Nah, Itu satu kelompok kan isinya 6 orang. Kemudian dimulai minggu depan itu Pak, dimulai minggu depan kelompok pertama itu yang mengerjakan otomatis di tahap pra-analitik itu, Pak. ya. Jadi ya semi presentasi lah. Saya harap bisa di Zoom ya, bisa di otomatisasi. Sehingga nanti keluar dari sini bisa nanti belajar, atau seperti ini saja, bisa dibuat kalian bikin video, nanti video tersebut bisa ditonton kapanpun, kita Zoom itu dalam rangka diskusinya. Makanya tadi Anda tanya butuh grup WA atau tidak. Nah, ini tujuannya untuk mengakomodasi diskusi ini. Oke, ada lagi? Pak, tanya lagi. Untuk apa namanya judul ini itu diacak atau bagaimana Pak, atau bebas kelompoknya mau milih yang mana? Terserah kalian. Yang penting besok saya dikasih ini Pak kelompok yang menjelaskan tahap pra-analitik. Nah, kemudian untuk makalah, ya, makalah ini nggak perlu panjang kali lebar. Di Prodi juga sebenarnya sudah diputuskan bahwa laporan semuanya itu akan bersifat soft file, dan untuk mekanismenya secara detail saya kurang tahu karena keputusan ada di Prodi, cuma keputusannya seperti itu dan tidak boleh plagiasi. Jadi nggak banyak-banyak. Ya, karena selama ini copy paste di mana-mana, bahkan tulisan pun bisa copy paste. Nah, ini kalian mulai belajar untuk tidak copy paste. Halaman ya paling maksimal 10 lembar, maksimal 6 lembar, tapi tidak boleh copy paste. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, nanti untuk link dari ini bisa dilihat di YouTube saya. Kita kan sebenarnya sama aja. Ini saya rekam, saya masukin supaya bisa belajar di kemudian hari gitu aja. Enak untuk Tovan? Iya Pak, betul. Ada lagi pertanyaan? Jadi Insya Allah masih belum ada sih Pak. Nanti kalau ada saya Bapak. Saya harapkan dari mata pengantar singkat ini kalian sudah punya gambaran yang bahwa dunia ini berkembang terus, termasuk alat di lab, termasuk metode di dalam pemeriksaan. Kalau Anda tidak kemudian sadar terhadap teknologi, tuntutan kerja berbeda ya. Jarang sekali mungkin di lab Anda disuruh kultur-kultur, jarang. Ngitung infrared number, ini nyari monositnya ono piro itu ya bisa dikatakan untuk prospek kinerja ke depan itu paling cuma 10-20% dipakai. Ya kan? Semuanya menggunakan alat. Dan melalui mata kuliah ini diharapkan bisa menjembatani kalian tidak kagok ketika di lapangan. Kenal, oh ada merek ini, oh ada yang namanya mesin untuk ini, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih. Kemudian untuk presensi silakan diisi di e-learning. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musli, saya mau tanya Pak. Ya. Apa Pak? Untuk kode enrollnya e-learning otomatis itu belum ada Pak. Oh, belum ada dah. Belum Pak. Enroll kemarin saya nyimpan. Tak share di grup aja ya.
Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Salif ya, saya tutup ya. Iya, Bu. Iya, Oh, iya, Pak.